Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Islani Rahma dari kelas reguler A dengan NIM P133-743-122-0055. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati dan hewani. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tifus. Infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi atau peternakan atau penjamah makanan dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Menurut Yuliani dan Omatan tahun 2013. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah BSC, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD ponik, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang digunakan adalah sampel olahan daging sapi, rebus, dan bumbu. BHI, selenit broth, APW, TSA, SS, SLD, EMB, MC, CR, MSA, ID broth, dan antiserum H7. Prosedur atau cara kerja. Pertama, sampel daging dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, selenit broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinokulasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, sampel daging diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, SLD, EMB, MC, CR, MSA. Sampel dari selenit broth diinokulasi ke medium SS dan SLD, sementara sampel dari APW diinokulasi ke medium TCBS. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya, inokulasi bakteri tersangka pada BHI koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif, CR, EMB, MC, Salmonella SP pada medium selektif, SS, SLD, Staphylococcus SP pada medium MSA, Bacillus SP pada medium TSA, dan Vibrio cholera pada medium TCBS diinokulasi ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk yang keempat, isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan stick plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan kepada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR atau EMB, MC diinokulasikan kepada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya, uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke. Untuk yang keempat, isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan stick plate method.
Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan kepada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR atau EMB MC diinokulasikan kepada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya, uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth lalu divortex hingga homogen. Sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer atau kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapat tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD PONIC untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD PONIC mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Terakhir, tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran, antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir.